Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat menunaikan ibadah puasanya. Semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakhruddin dari Psikologi Islam PI 4D. Ngomongin masalah perang nih teman-teman. Di zaman sekarang insya Allah kita tidak akan mengalami perang Badar sehebat yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Akan tetapi teman-teman, sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, dan tidak kurang ngerinya dengan perang Khandaq. Hanya saja perang yang kita hadapi ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, dan bukan pula ujung panah teman-teman. Yang kita hadapi saat ini adalah perang memerangi hawa nafsu kita sendiri. Mengingat perkembangan zaman sekarang terkadang mengalami yaitu mager untuk beribadah. Kita malas untuk beribadah karena banyak sekali perintah-perintah yang tidak seperti tahun sebelumnya. Contohnya kita dilarang untuk tarawih di masjid, kemudian sholat Jumat di masjid, dan kita harus sholat sendiri-sendiri. Ketika seseorang malas beribadah, maka ini adalah sebuah musibah yang besar. Karena apa? Dari malas ibadah itu bisa memunculkan musibah-musibah yang lain teman-teman. Gara-gara dia tidak beribadah, hidup jadi susah, sering dapat bencana dan azab dari Allah SWT. Semua itu berawal dari musibah malas beribadah. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, yang membuat kita malas beribadah yaitu dosa-dosa yang kita perbuat, lalu kita tidak beristighfar, tidak meminta ampun kepada Allah. Dan yang namanya kita sebagai manusia pasti mempunyai kesalahan teman-teman. Baik itu setiap menit, setiap jam, pasti punya kesalahan. Maka dari itu, sholat merupakan sarana untuk kita dapat menghapus dosa-dosa per jamnya. Begitu ya. Jadi, sholat 5 waktu yang kita jalani itu merupakan sarana penghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Kalau kita nggak pengen males ibadah, setiap kita berbuat dosa, misalnya nggak sengaja nih ya, lihat sesuatu yang tidak baik, misalnya ketika kita melihat di media sosial ada yang membuka aurat, nah itu kan tidak baik ya. Contohnya itu kita hendaknya itu mengucapkan astagfirullahaladzim. Kita lihat lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, dari kita mengucapkan astagfirullahaladzim itu kita jangan lalu kemudian terus dipandang terus teman-teman. Itu tidak boleh ya. Cukup astagfirullahaladzim, terus kita kembalikan ke konten yang menarik untuk kita dan bukan malah jelek kontennya. Jadi kalau kita ngelakuin dosa langsung meminta ampun pada Allah teman-teman, sehingga hati kita bersih. Ingat ya, ketika kita beristighfar kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Intinya ketika hati kita bersih, barulah cahaya Allah itu bisa masuk ke dalam diri kita. Semoga ayo kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu senantiasa meminta dan memohon ampun kepada Allah SWT. Mari kita berdoa bersama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu mengingatmu, bersyukur padamu, dan semakin baik ibadahku kepadamu. Jadi ayo
kita semangat ibadahnya. Terima kasih, saya Muhammad Fahrudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.